Welcome to Jiwa Muda. Podcast bersama Baskara Muda. Halo Sobat Muda, kembali lagi di Podcast Jiwa Muda bersama aku Diva. Kali ini aku akan nemenin kalian nih di episode kedua. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng sama narasumber yang gak kalah keren dari episode 1. Nah, kalau dari judulnya sih kita bakal bahas seputar PIMNAS dan juga Mawapres. Nah, teman-teman udah pada tahu belum nih kira-kira apa sih PIMNAS dan Mawapres itu? Oke, mungkin aku kasih tahu sedikit kali ya. Jadi, PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional itu merupakan kegiatan puncak pertemuan nasional, perwujudan kreativitas, dan penalaran ilmiah mahasiswa yang terjadwal secara akademik oleh perguruan tinggi. Nah, kalau Mawapres sendiri itu adalah gelar bagi mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi baik akademik maupun non-akademik, sesuai dengan kriteria yang ditentukan serta memiliki kepribadian yang baik di dalam pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, Sobat Muda, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, yaitu kakak yang berasal dari program studi yang identik banget sama unsur-unsur di tabel periodik, molekul, senyawa hidrogen, oksigen, dan lain-lainnya. Nah, kira-kira teman-teman udah bisa tebak belum nih, narasumber kita kali ini dari mana? Nah, daripada penasaran, kita langsung kenalan aja yuk sama kakaknya. Halo Kak Friza. Halo Diva, halo Sobat Muda. Halo Kak, nah mungkin kakak bisa perkenalan sedikit nih ke teman-teman, ke Sobat Muda, biar teman-teman bisa lebih tahu tentang kakak. Oke, halo Sobat Muda semuanya, perkenalkan saya Afiza Dimasu Saada, mahasiswi semester 7 dari Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Oke, nah halo Kak Friza, terima kasih ya Kak sudah mau meluangkan waktu kakak untuk hadir di podcast kita kali ini, yaitu di podcastnya Jiwa Muda. Nah kakak gimana nih kabarnya, lagi ada kesibukan apa nih? Kesibukannya saat ini mahasiswa semester 7 ya, nggak jauh-jauh dari skripsian, terus aku juga sambil kerja jadi asisten dosen gitu. Oke, berarti research gitu udah nggak begitu sibuk ya Kak sama research kakak? Ya, iya betul. Oke. Nah, emang ya teman-teman semuanya kakak PIMNAS sekaligus Mawapres mahasiswi tingkat akhir pula. Pasti sibuk banget ya, Kak. Oke, nah ngomong-ngomong tentang PIMNAS dan Mawapres nih, Kak. Mungkin sobat-sobat muda ini pada kepo tentang prestasi kakak dulu gitu. Apa aja sih yang udah kakak raih di PIMNAS dan juga Mawapres? Nah, mungkin kakak bisa sebutkan nih. Kalau di Timnas 34 sendiri tahun 2021 saya mendapatkan gold medal di poster kategori dan juga bronze medal di presentation kategori gitu. Sedangkan kalau di Mawapres sendiri di tingkat nasional saya mendapatkan peringkat 5 Mawapres nasional gitu Diva. Wah, keren banget ya sobat-sobat muda. Nah, kalau aku lihat-lihat sih dari CV kakak nih, kakak nggak cuman lomba di PIMNAS dan juga jadi seorang Mawapres, tapi banyak sekali prestasi yang kakak udah raih gitu ya Kak di perlombaan lain ya Kak. Iya, betul. Keren banget teman-teman. Nah, oke. Keren banget ya teman-teman, Kak Afriza ini tuh nggak hanya punya prestasi di bidang akademik aja nih, tapi juga di bidang non-akademik. Dari mulai organisasi, penelitian, terus juga kakaknya bisa main biola dan lain-lain. Nah, itu emang udah kelihatan banget ya Mawapresnya. Oke, nah kita lanjut ya Kak. Nah, jadi kalau nggak salah nih Kak, aku baca-baca sih dari CV kakak dan juga sempat nge-stalk sosmed kakak nih di Instagram. Penelitian kakak di PIMNAS ini tuh terkait dengan research yang hebat banget ya Kak. Nah, yang kakak ikutin di PIMNAS 2021 ini yang kakak dapatkan medali, itu judulnya kalau nggak salah nih Kak, ini rada belibet ya, aku coba sebutin ya Kak. Jadi judulnya itu Bacterial Cellulose Bioscrubber Impregnated with Antibacterial Flavonoids from Moringa Leaves as a Microplastic Substitution Solution. Wah, belibet banget ya. Nah, mungkin kakak bisa jelasin nih secara singkat konsep penelitian kakak itu seperti apa dan kakak itu buat terobosan apa sih di penelitian kakak ini? Oke, ini menarik sekali ya pertanyaannya, penting untuk kita bahas. Jadi gini, betul kata Diva ya, tadi di PIMNAS 34 saya membawakan penelitian tentang pembuatan bioscrubber dari bakterial cellulose yang terinfeksi dari flavonoid daun kelor gitu. Nah, kenapa sih kok saya melakukan penelitian tersebut? Karena itu semuanya berangkat dari keresahan saya sebagai kaum wanita ya, yang mana kaum wanita tidak bisa jauh-jauh dari yang namanya skincare dan produk wanita gitu kan. Saya itu penggila skincare dan produk-produk kecantikan lainnya gitu. Iya. Nah, di dalam skincare dan juga produk-produk kecantikan lainnya itu ada yang namanya scrubber. For example, kita
cuci muka kita itu ada yang namanya scrubber kecil-kecil gitu kan untuk exfoliating. Nah ternyata ketika kita telaah lebih jauh, scrubber itu terbuat dari turunan minyak bumi, for example polystyrene, polyethylene, or polypropylene, dan banyak lainnya, yang mana it's very difficult to degrade kan, karena itu terbuat dari minyak bumi gitu. Nah makanya itu sangat mencemari lingkungan gitu dan bisa bertindak sebagai kontaminan. Bahkan di negara-negara maju ya itu sudah mulai melarang penggunaan scrubber dari minyak bumi. Tetapi sayangnya ya Indonesia ini masih mengizinkan ya produk-produk kecantikan dan skincare lainnya menggunakan scrubber dari turunan minyak bumi. Nah saya khawatir nih kalau ini dibiarkan begitu saja nantinya akan menjadi permasalahan yang serius untuk lingkungan. Maka dari itu saya menciptakanlah bias scrubber dari bacterial cellulose yang sangat mudah untuk terdegradasi. Bahkan dalam waktu 11 hari itu sudah sempurna terdegradasi secara alam gitu Diva. Wah, keren banget Sobat Muda. Jadi kita nih pengguna skincare ini juga harus paham ya ternyata scrubber itu tuh juga bisa mencemari lingkungan dan kita juga harus tahu kira-kira apa ya terobosan yang bisa menggantikan scrubber dari minyak bumi itu ya Kak? Ya betul sekali. Makanya para wanita sekarang nih ya Sobat Muda kalau mau beli produk, usahakanlah beli produk yang green product gitu. Jadi green product itu tidak akan mencemari lingkungan gitu. Wah keren banget sih Kak. Mungkin nanti soon Kakak bisa buat produk skincare sendiri ya Kak? Amin. Oke. Wah keren ya Kak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Nah pastikan di balik segudang prestasi yang Kakak torehkan nih Kak, pasti Kakak melewati perjalanan yang sangat panjang untuk bisa menjadi seorang mawapres dan mendapatkan medali di ajang timnas ataupun prestasi-prestasi Kakak yang lainnya yang sudah pernah Kakak dapatkan gitu. Nah mungkin Kakak bisa nih sedikit menceritakan perjalanan Kakak dalam meraih semua itu, karena aku sendiri ya Kak yakin orang-orang hebat itu pasti pernah mengalami yang namanya jatuh bangun dalam proses menggapai apa yang mereka mau. Ini sebetulnya ceritanya panjang sekali ya, kalau saya ceritakan komplit sampai besok nggak selesai nih ya. Jadi saya ceritakan singkat aja gitu ya. Dulu sebelum saya masuk di Universitas Diponegoro, saya kebetulan mengalami yang namanya lowest point gitu. Saya mendapatkan cobaan yang begitu berat dari Tuhan gitu, dan itu membuat kepribadian saya dan juga pola pikir saya 180 derajat itu berubah total. Dulu tuh awalnya saya extrovert, tapi sekarang menjadi introvert. Kemudian dulu sebelum mengalami lowest point tersebut, pemikiran saya tuh jangka pendek gitu. 1 tahun ke depan saya mau ngapain ya? 6 bulan ke depan saya mau ngapain ya? Tetapi sekarang itu pola pikir saya jangka panjang gitu. 10 tahun ke depan saya mau jadi apa? Dan bagaimana caranya supaya saya bisa mewujudkan cita-cita saya tersebut gitu. Nah, saya nggak bakalan mengungkap di sini apa cobaan yang diberikan Tuhan gitu kan. Kalau mau tahu cobaan apa yang diberikan Tuhan sampai saya merubah kepribadian dan pola pikir, teman-teman bisa baca novel saya yang kebetulan saat ini saya tulis gitu. Tapi sekali. Ya nanti bisa kepo-kepo ya baca novel saya, promosi dikit lah ya. Kemudian Oke, gak apa-apa Kak. Setelah mengalami lowest point tersebut ya yang mengubah kepribadian dan juga pola pikir saya, kemudian saya masuklah di Undip. Minggu-minggu awal perkuliahan di situ saya resah. Di Undip saya mau ngapain? Saya mau jadi apa gitu ya. Kemudian lulus dari Undip, saya mau kerja jadi apa? Di situ di minggu-minggu awal saya merasa, aduh masa depan saya kok suram banget gitu ya, kayak nggak ada titik terang di dalam hidup saya gitu. Kemudian saya bertemulah dengan ketua departemen saya waktu itu. Di situ saya ngobrol banyak. Gimana ya Pak supaya saya bisa menjadi mahasiswa yang memang betul-betul aktif dan produktif di Undip gitu. Kemudian beliau memberikanlah saran kepada saya, kamu tentuin dulu tujuanmu di Undip mau ngapain. Kamu mau jadi mahasiswa yang seperti apa? Kamu mau aktif di bidang apa gitu. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk memiliki 4 tujuan selama saya menjadi mahasiswa di Undip. Yang pertama adalah akademik, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah kompetisi, dan yang keempat adalah organisasi. Nah, kemudian setelah saya menetapkan tujuan tersebut, kemudian saya berusaha konsisten untuk bisa menjalankan tujuan-tujuan saya tersebut. Nah, mulai dari situ nih, saya mulai mendapatkan banyak sekali opportunity gitu. For example, mulai banyak proyek penelitian yang datang ke saya, mulai banyak tawaran kompetisi ke saya, mulai banyak tawaran jabatan-jabatan organisasi ke saya, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu ya saya dapatkan karena saya menetapkan tujuan dan konsisten dengan tujuan saya tersebut gitu. Dan termasuk Mawapres itu adalah indikator
saya berhasil menggapai keempat tujuan saya tersebut. Karena yang namanya Mawapres kan harus seimbang antara akademik, penelitian, kompetisi, dan organisasinya. Nah, kalau saya sudah berhasil mencapai keempat tujuan tersebut, artinya saya harusnya bisa jadi Mawapres. Nah, coba-cobalah ikutan Mawapres, dan akhirnya dapat nih Mawapres Undip gitu. Sedangkan kalau Pimnas sendiri merupakan output dari tujuan kedua saya, yaitu penelitian gitu. Jadi kalau memang betul-betul saya bisa meneliti dengan baik, ya setidaknya saya harus dapat medali dong di Pimnas, kayak gitu sih. Wah, keren banget ya Kak. Berarti Kakak ini dari awal masuk Undip aja tuh udah menetapkan 4 tujuan Kakak gitu ya. Mau jadi apa sih di Undip gitu ya Kak. Dan kalau aku lihat nih Kak, memang sekarang ini sebagai mahasiswa nih kita memang perlu sekali ya Kak menetapkan tujuan kita di universitas yang kita mau tuh nantinya mau jadi apa, outputnya seperti apa, apakah kita mau mencapai hal-hal yang positif atau tidak, dan kita juga seharusnya bisa memberikan manfaat yang banyak ya Kak ke masyarakat. Betul sekali. Oke, keren banget ya Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, setelah Kakak nih mengalami jatuh bangun yang udah Kakak ceritakan tadi juga ya Kak, untuk bisa meraih medali di Pimnas dan juga Mawapres, nah strategi apa sih yang Kakak lakukan pada saat mengalami hal tersebut, dan motivasi apa nih Kak yang Kakak miliki pada saat itu, yang pada akhirnya mungkin bisa mengembalikan semangat Kakak untuk terus berjuang hingga Kakak bisa ada di posisi saat ini? Kalau strategi dan motivasi sebetulnya ada 3 kunci yang saya pegang. Ini pernah saya sharing di salah satu webinar yang diselenggarakan di universitas lain. Di situ saya sharing pengalaman bagaimana caranya kita bisa membuka potensi diri kita dan menjadi mahasiswa yang aktif gitu. Ada 3 kunci yang sebetulnya saya pegang. Yang pertama adalah kita harus memiliki pola pikir yang positif. Yang kedua adalah kita harus memiliki manajemen diri yang baik. Dan yang ketiga adalah kita harus produktif. Yang pertama ya, kita harus memiliki pola pikir yang positif. Saya yakin betul gitu bahwa dengan memiliki pola pikir yang positif itu akan sangat-sangat menentukan hasil akhir yang kita dapatkan gitu. Jadi dari awal kalau kita pola pikirnya sudah nggak baik gitu ya, pola pikir yang jangka pendek, pola pikir yang fixed mindset bukan growth mindset, ya at the end of the day kita nggak bakalan dapetin hasil yang maksimal gitu. Tetapi kalau dari awal kita sudah memiliki pola pikir yang jangka panjang, memiliki pola pikir yang growth mindset, itu aku yakin bahwa nanti hasilnya pun akan bagus yang kita dapatkan gitu. Selain itu, selain punya pola pikir yang positif, kita juga harus punya manajemen diri yang baik. Dan manajemen diri yang baik itu not only self control, time management, self motivation, itu nggak hanya itu, tetapi komponen-komponen self management itu juga ada yang namanya self choice, ada yang namanya anger management, stress management, mood management, dan lain sebagainya. Yang mana hal-hal tersebut tuh kebanyakan tidak diasah oleh para mahasiswa zaman sekarang gitu. Makanya mahasiswa zaman sekarang tuh gampang sekali bad mood gitu kan, gampang sekali tidak bisa menentukan pilihan mereka dan lain sebagainya. Jadi untuk bisa menjadi mahasiswa yang prestatif, yang sukses, kita tuh harus bisa mengatur yang namanya mood kita, kemarahan kita atau anger management kita, mengatur stres kita, dan mengatur pilihan kita, itu juga penting untuk dilakukan gitu. Dan itu semuanya saya latih dengan psikolog gitu, karena saya sering konsultasi dengan psikolog, bagaimana cara saya supaya bisa mengontrol diri saya, baik itu dari mood levelnya, anger levelnya, maupun stress levelnya, supaya bisa menjadi orang yang sukses. Dan yang terakhir yang tadi saya katakan bahwa kita harus memiliki yang namanya produktivitas gitu. Nah, nggak semua mahasiswa di Undip itu produktif ya sehari-harinya. Saya yakin pasti banyak mahasiswa yang rebahan terus lah gitu kan. Kupu-kupu ya Kak. Betul. Apalagi COVID kan. Jadi mereka cuma dengerin laptop sambil tidur gitu kan. Padahal kalau tidak produktif itu saya yakin banyak sekali waktu yang terbuang ya. Dan akhirnya kita bakalan gagal di akhir dan bakalan kalah dengan saingan-saingan kita yang lain gitu. Makanya aku percaya bahwa kalau kita membiasakan diri untuk produktif setiap hari ya, itu bakalan mempermudah kita untuk mencapai kesuksesan kita gitu sih. Wah, keren banget ya teman-teman. Jadi ada 3 hal penting yang kita dapatkan ya dari penjelasan dari Kak Afriza tadi. Dan kita tuh sebagai mahasiswa tuh harus bisa produktif ya. Gak hanya kuliah pulang, kita juga harus bisa mengasah skill dan juga mendapatkan pengalaman-pengalaman lain dari kegiatan-kegiatan di luar kelas gitu ya Kak. Betul sekali. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Nah, selama kakak mengikuti kegiatan-kegiatan ini kan pasti ada ilmu-ilmu berharga ya kak yang kakak dapatkan. Gak hanya dalam bentuk medali ataupun sertifikat penghargaan, tapi pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mengesankan dan juga bermakna buat hidup kakak. Nah, kira-kira pengalaman mengesankan apa sih yang pernah kakak dapatkan dari kegiatan tersebut, yang mungkin bahkan dari pengalaman tersebut itu kakak bisa belajar banyak hal tentang kehidupan dan pada akhirnya ini kakak bisa berkembang menjadi versi terbaik dari diri kakak. Sebetulnya saya belajar banyak ya dari yang namanya kompetisi gitu. Saya ambil 2 contoh kompetisi gitu. Yang pertama itu adalah Student Energy Quest Challenge. Waktu itu tahun 2019 saya mengikuti perlombaan ini dan saya terbang ke Kalimantan ke Pertamina Hulu Mahakam gitu. Di sana saya bertemu banyak sekali profesional dalam hal bidang oil and gas dan saya belajar banyak dari mereka gitu, bahwa ternyata dalam dunia kerja it's not only about the hard skill, tetapi yang namanya soft skill itu sangat perlu dan sangat-sangat penting gitu. Bahkan mereka menyebutkan bahwa 80% kesuksesan manusia di dunia kerja itu ditentukan yang namanya soft skill-nya, bukan hard skill-nya. Makanya dari situ saya betul-betul sangat belajar gitu, bagaimana caranya kita bisa membangun koneksi dengan orang lain, bagaimana caranya supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik orang lain, bagaimana caranya supaya kita bisa mempresentasikan ide kita di hadapan para orang-orang yang profesional dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saya belajar banyak dari ajang Mawapres gitu ya. Saya sadar betul bahwa Mawapres itu bukan hanya kompetisi, tapi jauh lebih besar daripada itu. Yang namanya Mawapres itu bukan hanya gelar loh, tetapi Mawapres itu adalah contoh terdepan dari mahasiswa-mahasiswa lainnya. Makanya seorang Mawapres itu menanggung beban yang luar biasa besar gitu, karena dia harus bisa menjadi contoh terdepan, harus bisa menjadi contoh yang baik untuk lingkungan sekitarnya. Dan goal akhir dari Mawapres itu tidaklah predikat atau gelar juaranya, tetapi goal akhir dari Mawapres adalah bagaimana si Mawapres ini bisa menginspirasi orang-orang lain, dalam hal ini adalah mahasiswa, untuk bisa menjadi sukses seperti dia. Itu sih yang aku pelajari dari Mawapres gitu. Jadi kita tidak hanya membicarakan kesuksesan kita sendiri, tetapi kita harus bisa menginspirasi dan menjadikan orang lain sukses gitu. Wah, keren banget ya Kak Hafriza. Sangat-sangat menginspirasi teman-teman kita semua di Undip yang nantinya tuh mungkin bisa jadi seorang Mawapres juga gitu ya Kak. Dan ini ilmu baru juga sih Kak, aku juga belajar dari perkataan Kakak gitu ya, ternyata 80% skill yang penting di dalam dunia kerja itu ternyata soft skill gitu ya Kak. Dan kita tuh perlu banget untuk mengasah soft skill kita, terutama saat menjadi seorang mahasiswa, perlu tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, terus lalu kita juga harus bisa mencari atau bisa memperluas relasi kita gitu ya Kak. Iya betul. Wah keren sekali. Oke kita lanjut ya Kak. Nah kakak ini kan selain aktif di Timnas, kakak ini kan juga seorang Mawapres ya Kak. Kira-kira mungkin ada strategi atau hal-hal yang perlu dipersiapkan nih Kak untuk mengikuti Mawapres, misalnya mulai dari sertifikat yang dikumpulkan ataupun prestasi-prestasi apa yang memiliki bobot yang tinggi dalam pemilihan mahasiswa berprestasi. Sebetulnya sebelum kita berbicara terkait dengan strategi apa yang harus kita persiapkan, we must know about the definition of Mawapres. Banyak sekali mahasiswa yang salah paham dengan definisi asli dari Mawapres. Banyak sekali mahasiswa yang mengira Mawapres itu harus sering ikutan lomba baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Atau ada lagi mahasiswa yang mengira bahwa Mawapres itu adalah orang yang cerdas, pinter banget sampai IPK-nya 4.00 gitu. Dan itu adalah pandangan yang salah ya terkait dengan Mawapres. Sejatinya yang disebut sebagai Mawapres itu adalah mahasiswa yang mampu menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill-nya, dibuktikan dengan bidang intrakurikuler, kokurikulernya maupun ekstrakurikulernya. Makanya the key of Mawapres is balance gitu. Jadi kunci dari Mawapres itu adalah keseimbangan antara hard skill dan soft skill-nya. Nah, setelah tahu kunci dari Mawapres, selanjutnya strategi yang harus dipersiapkan ya tentunya menyeimbangkan antara hard skills kita dan juga soft skills kita.
Makanya kalau jadi mahasiswa jangan hanya melulu berdiskusi terkait dengan akademik, tetapi kita juga harus mengembangkan soft skill kita. Misalnya teman-teman bisa mengikuti ekstrakurikuler, misalnya main biola kah, menciptakan buku kah, atau menyanyi kah, atau karawitan kah, dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa mengembangkan bakat menjadi peneliti, baik itu di klub-klub riset tertentu ataupun di badan-badan lembaga pemerintah tentang penelitian tertentu gitu. Jadi tidak hanya melulu tentang akademik yang diurusin gitu kan, tetapi kita juga harus mengurus hal-hal yang lainnya yang nggak kalah penting dari akademik gitu. Kemudian kalau di Mawapres itu sebetulnya ada 3 hal yang dinilai. Yang pertama itu adalah capaian unggulan, yang kedua itu adalah gagasan kreatif, dan yang terakhir itu adalah English speaking-nya. Nah, yang pertama kalau kita mau menang atau mau dapat poin tinggi di capaian unggulan, yang harus kita siapkan adalah sertifikat penghargaan kita. Dan di situ di sertifikat penghargaan itu bukan hanya kompetisi saja yang dinilai teman-teman, tetapi Mawapres itu juga harus punya sertifikat pengakuan, sertifikat publikasi, sertifikat kewirausahaan gitu, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya juara 1 LKTI, juara 1 paper competition atau juara 1 debat, enggak, tetapi Mawapres itu juga harus punya sertifikat penunjang, misalnya menjadi duta baca Kabupaten Jepara, pernah publikasi jurnal di tahun ini, pernah melakukan startup di tahun ini, dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan gagasan kreatif, Mawapres itu juga harus mampu memberikan inovasi yang luar biasa untuk Indonesia. For example, lulusan Mawapres Nasional itu pernah membuat kebijakan tentang pembayaran plastik yang ada di Indomaret, ya, Alfamaret, dan lain sebagainya. Dan itu betul-betul direalisasikan. Dan sekarang kita merasakan, ya kan, kalau kita pergi ke Alfamaret atau pergi ke Indomaret, itu kan pasti kita membeli kan, kalau kita mau beli plastik gitu. Padahal dulu gratis. Nah, itu adalah output dari Mawapres gitu. Nah, yang diharapkan dari Mawapres itu adalah dia punya inovasi, punya konsep yang bisa diimplementasikan secara nasional gitu. Kemudian yang terakhir adalah communication skill dalam hal bahasa Inggris. Jadi Mawapres itu nggak hanya pinter bahasa Indonesia saja, tetapi dia juga harus pinter bahasa Inggris tentunya. Makanya Mawapres ini harus latihan banyak, harus mampu berbicara bahasa Inggris di depan umum gitu kan, mampu menanggapi isu-isu tertentu dengan bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Jadi kalau mau menang Mawapres, ya tadi ya, harus seimbang antara hard skill dan soft skill, dan menyiapkan capaian unggulan, gagasan kreatif, dan juga communication skill dalam bahasa Inggris. Begitu, Diva. Wah, hebat sekali ya. Ternyata memang banyak sekali yang kita harus persiapkan untuk bisa menjadi seorang Mawapres. Ya benar ya Kak, seorang Mawapres ini tuh perlu seimbang akademik dan juga non-akademiknya, hard skill dan soft skillnya juga. Dan yang penting nih teman-teman yang mau jadi Mawapres, kalian harus persiapin bahasa Inggris nih, jangan sampai nggak bisa bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ya Kak. Nah, dari pengalaman Kakak nih mengikuti Timnas dan juga Mawapres, bahkan bisa menjadi top 5 di nasional, pasti kan ada tantangan yang Kakak alami ya. Nah, mungkin bisa diceritain nih Kak, tantangan apa saja yang dilewati pada saat itu dalam proses mengikuti Timnas ataupun pemilihan mahasiswa berprestasi. Mungkin tantangannya adalah yang pertama adalah konsistensi. Jadi rundown atau timeline dari Mawapres itu kita seleksi nasional selama 6 bulan. Mulai dari bulan April sampai dengan September itu seleksi nasional. Sedangkan saya mengikuti seleksi itu dari tingkat departemen gitu. Jadi total saya mengikuti Mawapres itu adalah 9 bulan kalau di total. Jadi kalau kita tidak memiliki konsistensi yang tinggi dalam berjuang untuk menjadi Mawapres, pasti saya pikir itu akan kalah di awal-awal gitu ya. Makanya seorang Mawapres itu juga harus konsisten. Kita tidak hanya memberikan performa terbaik kita di awal, tetapi kita harus memberikan performa terbaik kita selama mengikuti perlombaan itu tadi, which is 9 bulan itu tadi gitu. Ditambah lagi waktu saya running Mawapres, itu saya juga sedang menjalankan implementasi PKM 2021 pendanaan gitu. Di situ saya lolos 2 judul, 2 penelitian. Jadi saya harus pinter-pinter membagi waktu juga antara Mawapres dan juga 2 PKM saya. Dan itu dulu sempat kewalahan sekali untuk mengatur waktu, untuk konsisten dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya setelah kita berjuang penuh gitu ya, dan mengorbankan waktu, di situ jam tidurnya jadi ngacak ya, cuma 3 jam sehari dan lain sebagainya. Tapi akhirnya bisa deh mengikuti semua itu. Gitu. Wah,
kakak sampai tidur hanya 3 jam ya kak pada saat itu. Iya betul. Gimana lagi ya, kita harus mawapres, harus PKM gitu. Iya, kuliah juga ya kak. Iya, kuliah juga. Siap-siap teman-teman, kita harus berjuang untuk menjadi seorang mawapres. Oke. Mungkin kak, aku juga ada sedikit pertanyaan lagi nih kak. Mungkin kemarin kan aku juga sempat lihat kakak nih jadi salah satu panelis ya di debat akbar Pemira Undip 2021. Nah, kakak memberikan pertanyaan gitu kepada dua paslon calon KBM dan Wakabem BEM Undip 2021 itu terkait dengan tujuan Undip dalam mencapai Excellent Research University, yang dimana 4 pilar riset itu ya nggak cukup. Karena publikasi jurnal yang difasilitasi dengan maksimal oleh kampus itu juga merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh universitas. Nah, mungkin pandangan kakak terkait publikasi jurnal di Undip itu bagaimana sih kak? Dan apakah karena publikasi jurnal di Undip ini masih sulit ataupun belum difasilitasi secara maksimal, ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk kakak pada saat itu untuk mempublish jurnal kakak? Jadi sebetulnya untuk mencapai Excellent Research University, betul yang dikatakan Diva tadi, 4 pilar riset itu nggak cukup. Kita menang debat, menang LKTI, menang PKM, menang Mawapres itu tidak menjanjikan kita bisa menjadi Excellent Research University. Tetapi yang bisa menjadikan kita Excellent Research University itu adalah publikasi jurnal yang banyak gitu. Nah, makanya saya sangat menyoroti publikasi jurnal di Undip. Nah, saat ini Undip itu peringkat 7 di Indonesia dalam hal scientific publication, index based focus gitu. Nah, mirisnya juga ya, saya itu hanya melihat bahwa di Undip hibah publikasi itu nggak merata. Saya hanya melihat hibah publikasi itu hanya ada di Fakultas Teknik, dan itu pun baru-baru tahun ini. Waktu saya semester 1, semester 2, semester 3 itu belum ada yang namanya hibah publikasi gitu. Makanya dulu saya sangat struggling banget untuk bisa mempublikasikan paper saya. Karena nggak ada hibah dari universitas, akhirnya saya bekerja sama dengan dosen, di mana dosen itu bersedia untuk membiayai saya dalam melakukan publikasi jurnal gitu. Karena untuk bisa mempublikasikan jurnal itu butuh jutaan gitu uangnya. Jadi dan itu nggak gampang kan kalau mahasiswa harus mengeluarkan uang yang jutaan tersebut gitu. Makanya kita harus memiliki kerjasama dengan dosen gitu. Nah, untuk mencapai Excellent Research University, bukan hanya dosen saja yang melakukan publikasi, tetapi mahasiswanya juga harus melakukan publikasi. Nah, gimana caranya supaya mahasiswa ini bisa mempublikasikan paper-paper mereka? Caranya adalah dengan melakukan hibah publikasi ini secara merata di setiap fakultas, tidak hanya di Fakultas Teknik saja. Sehingga mahasiswa ini dengan gampang untuk mempublikasikan paper-paper mereka di publisher internasional gitu. Wah, oke. Benar ya kak, ternyata hal ini juga harus menjadi satu perhatian yang penting gitu ya, dimana universitas ini harusnya bisa memberikan fasilitas gitu kepada mahasiswanya untuk bisa diberikan hibah research atau publikasi itu ya kak. Iya. Oke. Nah, hebat banget ya cerita-cerita kakak ini dalam memperjuangkan mimpi kakak di Pimnas dan juga Mawapres. Jadi aku tuh makin semangat gitu kak buat bisa jadi penerus kakak gitu. Amin. Saya tunggu ya tahun depan. Oke, insya Allah. Nah, tapi kak ngomong-ngomong nih, gimana sih cara kakak tuh ngatur waktu kakak dan tenaga kakak untuk menyeimbangin kegiatan akademik kakak dan juga non akademik kakak? Karena kakak tadi bilang ya, kakak cuma tidur pada saat itu bisa cuma 3 jam aja, dan karena aku lihat juga nih kakak nih juga menulis beberapa buku, main biola, organisasi, dan juga publikasi penelitian. Dan gimana sih cara kakak tuh bagi waktu dan tenaga kerja, dan dengan berbagai jadwal kakak yang padat, tapi kakak tuh juga, aku lihat di CV kakak nih, IPK kakak tuh juga sangat tinggi loh kak. Untuk cara mengatur waktu sih sebetulnya gampang ya. Untuk saya sendiri, cara mengatur waktu saya itu ada 6 hal yang harus saya pegang. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa tujuan saya di Undip itu ada 4, yaitu akademik, penelitian, kompetisi, dan organisasi. Nah, setelah saya menetapkan tujuan, kemudian yang kedua yang harus saya lakukan adalah menentukan skala prioritas. Yang mana dulu nih yang harus saya dulukan? Apakah akademik dulu, ataukah penelitian dulu, ataukah organisasi dulu, ataukah kompetisi dulu? Nah, untuk saya sendiri, yang pertama kali saya dahulukan adalah akademik. Yang kedua baru penelitian, yang ketiga baru kompetisi, dan yang keempat baru organisasi.
Nah, setelah saya menetapkan skala prioritas tersebut, kemudian yang ketiga yang saya lakukan adalah membuat jadwal. Sampai sekarang pun saya masih membuat jadwal harian saya. Misalnya jam 10 sampai jam 11 saya harus interview. Jam 11 sampai jam 12 saya harus mengerjakan paper ini. Jam 12 sampai jam 3 saya harus melakukan ini gitu. Jadi masih saya jadwal setiap hari kegiatan-kegiatan saya gitu. Kemudian yang keempat adalah bersikap asertif. Nah, ini yang nggak banyak dimiliki oleh para mahasiswa zaman sekarang. Bersikap asertif itu adalah kita bisa menolak ajakan orang lain yang tidak penting. Misalnya nih, karena saya memiliki 4 tujuan tadi, akademik, penelitian, kompetisi, dan organisasi. Selain hal tersebut, saya tidak mau melakukannya. Misalnya saya diajakin teman saya untuk hangout ke luar negeri, ataupun untuk menghadiri suatu event tertentu yang tidak penting, yang tidak masuk ke dalam kategori tujuan saya, ya saya bakalan dengan tegas menolak tidak. Saya tidak mau melakukan itu karena saya harus melakukan hal lain yang jauh lebih penting sesuai dengan tujuan yang saya tetapkan gitu. Kemudian yang kelima yang saya lakukan itu adalah mendelegasikan tugas. Nah, ini penting nih ketika kita melakukan suatu kompetisi. Jadi ketika kita melakukan suatu kompetisi, kebanyakan kan kita dalam bentuk kelompok ya. Nah, itu kita sangat penting sekali untuk mendelegasikan yang namanya tugas. Jadi bukan hanya kita saja yang menghandle pekerjaan-pekerjaan, tetapi kita juga harus membagi rata tugas-tugas tersebut dengan partner-partner kita. Sehingga waktu kita untuk mengerjakan tugas tersebut akan lebih efektif gitu dibandingkan dengan kita mengerjakan tugas itu sendirian gitu. Nah, yang terakhir adalah disiplin. Tentunya setelah kita menetapkan tujuan, menentukan skala prioritas, membuat jadwal, bersikap asertif, dan mendelegasikan tugas, yang jauh lebih penting juga adalah disiplin. Kita harus disiplin dengan apa yang kita tetapkan, dengan apa yang kita tujukan gitu. Jadi jangan labil jadi orang. Kalau sudah menetapkan tujuan, ya sudah, kalian harus disiplin dengan tujuan tersebut. Gitu sih, 6 kunci untuk mengatur waktu gitu. Wah, hebat banget ya. 6 kunci dari Kak Afriza harus kita ikuti. Nah, itu juga ilmu baru sih Kak. Kalau aku selama ini kan cuma tahu ya time management kita harus ya gini gitu, dan ternyata asertif nih Kak. Asertif poin penting yang aku dapatkan tuh asertif. Nanti kita juga harus bisa bersikap tegas gitu ya Kak. Kalau misalnya udah menetapkan tujuan nih dan ternyata banyak orang lain atau teman-teman kita yang ngajakin mungkin nonton konser ataupun jalan-jalan ke luar negeri yang mungkin nggak sesuai sama tujuan kita juga harus bisa menolak hal tersebut gitu ya Kak. Ya, betul. Oke, teman-teman nih perlu diperhatikan karena godaan zaman sekarang nih banyak banget nih. Oke. Nah, karena kita sudah dari penghujung acara nih Kak, aduh sayang banget ya. Dari Kak Afriza sendiri mungkin bisa memberikan pesan ataupun motivasi kepada teman-teman yang mendengarkan podcast kita kali ini biar teman-teman nih bisa semangat untuk bisa berprestasi dan aktif di kampus seperti Kak Afriza. Pesan untuk mahasiswa ya mungkin adalah you must appreciate and love the process of being success. Kita tuh harus menghargai dan mencintai proses menuju sukses. Kebanyakan saya lihat zaman sekarang ya, mahasiswa itu hanya melihat achievement-nya. Jadi mahasiswa itu hanya berorientasi pada kejuaraannya. Oh, saya mau juara ini, mau juara itu, tanpa menghargai proses sendiri gitu. Jadi kebanyakan mahasiswa zaman sekarang maunya yang instan-instan gitu. Kan sekarang banyak lomba-lomba yang dia menawarkan achievements gitu. Jadi misalnya kita ikut lomba A, kita akan pasti mendapatkan gold medal ataupun bronze medal ataupun sertifikat-sertifikat lainnya. Itu banyak lomba yang seperti itu zaman sekarang banyak. Nah, harapannya teman-teman mahasiswa Undip gitu ya, yang saya yakin mahasiswa Undip itu luar biasa aktif di berbagai bidang. Kita harus mampu menghargai dan mencintai prosesnya itu sendiri, karena itulah kunci kita menjadi sukses. Jadi jangan hanya melihat predikat juaranya saja, tetapi kita harus mau menghargai proses itu sendiri. Kemudian untuk motivasinya, satu hal yang saya pegang dari dulu sampai sekarang adalah bekerjalah sekeras mungkin, seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya.
dan bekerjalah untuk akhiratmu setulus-tulus mungkin, seakan-akan kita akan mati besok gitu. Jadi selama masih bernafas, selama masih hidup, jangan pernah menyia-nyiakan satu detik pun di dalam hidup kita, karena waktu itu nggak bisa kebeli gitu ya. Sekaya-kaya apapun kita, sepinter apapun kita, sekonglomerat apapun kita nggak akan bisa yang namanya membeli waktu. Makanya jangan pernah sia-siakan waktu di dalam hidup kita gitu. Oke, terima kasih Kak Friza. Motivasinya sangat memotivasi teman-teman semua ya. Dan aku pun sendiri sangat speechless banget dengan yang tadi Kakak bilang terkait dengan kita harus seakan-akan kita tuh bekerja, seakan-akan kita hidup selamanya, dan kita harus bersungguh-sungguh bekerja seakan-akan kita akan tidak ada gitu ya besok gitu ya. Ternyata dalam jadi seorang yang hebat itu proses tuh sangat penting ya Kak. Mahasiswa tuh harus bisa menghargai proses ya Kak. Jangan tergiur dengan achievement aja, tapi kita juga harus bisa menghargai proses karena itu kunci kesuksesan kita gitu ya Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak. Nah, gimana nih teman-teman, udah disemangatin Kak Afriza, diberikan motivasi dari Kak Afriza, dan juga sepanjang podcast ini sangat daging semua ya isinya. Kak Afriza nih keren sekali, tambah semangat ya harus nih teman-teman. Nah, oke, semoga teman-teman semuanya, sobat-sobat muda bisa makin semangat nih untuk terus berprestasi dan juga bisa aktif di kampus kita tercinta. Karena kita nih sebagai seorang mahasiswa ini perlu banget mengembangkan potensi yang kita miliki, gak hanya di dalam kelas, tapi kita juga perlu membuka cakrawala pengetahuan dan menambah pengalaman serta kemampuan kita di luar kelas, seperti aktif di organisasi, terus juga mengikuti penelitian, turut serta dalam kegiatan yang ada, ataupun kegiatan lainnya yang dapat memberikan manfaat dan positif gitu ya bagi kita. Jadi ayo dong teman-teman, jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu aja nih. Jangan kuliah pulang aja. Harus jadi kayak Kak Afriza, harus bisa berprestasi dan harus bisa memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat luas. Oke, terima kasih banyak Kak Afriza atas waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir di acara podcast Jiwa Muda. Semoga Kak Afriza bisa dilancarkan segala urusannya, skripsinya ya Kak, bisa cepat lulus dan always inspiring us ya Kak. Iya. Terima kasih ya sudah diundang di podcast ini. Semangat terus untuk sobat muda. Oke, teman-teman semuanya, ikuti terus ya episode Jiwa Muda selanjutnya. Stay safe and goodbye sobat muda.